Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Aura Al-Zahra dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 25. Dalam video ini, saya akan melakukan praktikum metabolisme cara kerja enzim, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat enzim. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu ada gelas, ada air jeruk nipis, air jeruk manis, air susu, dan juga ada sendok. Kemudian kita tuangkan air jeruk nipis ke dalam air susu. Lalu aduk secara merata. Dan tuangkan juga air jeruk manis ke dalam air susu. Dan kita aduk-aduk juga. Lalu kita tunggu beberapa saat. Pada air jeruk nipis, teksturnya agak menggumpal, susu berwarna putih, aromanya amis, dan rasanya manis. Setelah beberapa saat, terjadi perubahan pada campuran air jeruk nipis dengan air susu, yaitu tekstur menggumpal padat, tidak begitu terlihat perubahan pada warna, aromanya agak asam, dan rasanya agak asam. Sedangkan pada air jeruk manis, tekstur tidak menggumpal, aromanya agak amis, dan rasanya manis. Perubahan pada campuran air jeruk dengan air susu adalah warna keoranjean, tidak ada gumpalan, dan rasanya sangat manis. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bagian manakah yang menggumpal? Jawabannya, bagian yang menggumpal adalah susu yang ditetesi air jeruk nipis. Alasannya, karena susu yang ditambahkan jeruk nipis mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat merusak protein susu. Terbentuk gumpalan susu akibat protein kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi. Pertanyaan kedua, apa saja sifat-sifat enzim? Jawabannya, yang pertama adalah berfungsi sebagai biokatalisator. Kedua, merupakan protein. Ketiga, dapat digunakan berulang kali. Keempat, bekerja secara spesifik. Kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. 6, dapat bekerja bolak-balik atau reversibel. Yang ketujuh, rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jawabannya, yang pertama adalah suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrakan. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8.
Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Yang keempat, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Yang kelima, aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya, logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. Yang keenam, inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Pertanyaan keempat, berdasarkan video tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim, buatlah kesimpulan dari pengamatan tersebut. Kesimpulannya adalah air susu merupakan zat koloid dan air jeruk merupakan zat elektrolit. Air susu yang mengandung protein mengalami perubahan karena mendapat pengaruh dari asam. Terjadi perubahan dari segi rasa, di mana air susu yang semula memiliki rasa manis menjadi agak asam saat dicampurkan air jeruk. Itulah video dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.